Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ursila rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan usia disertai dengan kekuatan iman dan Islam yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Hadirin sekalian, ceramah yang akan saya sampaikan di sore ini adalah tentang adab membaca Al-Quran. Saya mencoba membacakan kitab qiraat yang di akhir babnya itu ada tentang masalah adab membaca Al-Quran. Kitab ini bernama Nihayatul Qaul Mufid, karangan Syekh Muhammad Maki. Yang pertama beliau sampaikan di dalam kitabnya tentang adab membaca Al-Quran adalah beliau mengutip pendapat Imam Al-Ghazali bahwa di dalam membaca Al-Quran ayyashtarika fihil lisanu wal aqlu wal qalbu. Adab yang pertama itu adalah menghadirkan 3 anggota badan yang ada di manusia. Yang pertama adalah lisan. Lisan ini siap mengucapkan huruf dengan makhraj dan sifatnya yang fasihah. Kemudian akal. Akal dipersiapkan untuk ikut memahami kata demi kata di dalam Al-Quran yang dibaca. Kemudian yang terakhirnya adalah kehadiran hati. Ini menyimpulkan pesan apa yang ada di dalam Al-Quran yang dibaca oleh kita. Ketiga organ tubuh ini, kata Imam Al-Ghazali, ketika membaca Al-Quran harus ada. Dan kita kadang-kadang membaca Al-Quran hanya fokus dengan lisan. Mad tabi'i, mad badal, pengucapan huruf, dan sebagainya. Sedangkan 2 hal yang lain yang ada di badan kita adalah otak dan hati jarang kita hadirkan. Ya mungkin karena seperti saya ini bukan orang Arab yang sehari-hari membaca Al-Quran. Sehingga beda ketika kita membaca Al-Quran dengan membaca cerpen, sajak, puisi, dan sebagainya. Lisan kita membacakan, hati dan pikiran ikut kepada lisan. Tapi membaca Al-Quran ini sungguh untuk kita ini sulit menghadirkan 3 bagian badan yang harus hadir ketika membaca Al-Quran ini. Sulit bagi kita. Tapi walaupun demikian kita tetap harus berusaha menghadirkan 3 hal ini ketika membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya, Syekh Maki di dalam kitabnya membicarakan seperti begini. Yajibu 'alal qari'i ayyukhlisa fi qira'atihi wa ayyurida biha wajhallahi ta'ala. Ketika membaca Al-Quran, hendaklah kita berniat ikhlas karena Allah dan hanya mengharap pahala dari Allah. Wa alla yaqsida biha tawassulan ila syai'in siwa dzalik. Tidak menyelipkan niat apapun selain daripada yang tadi, yaitu hanya mengharap ridho Allah. Yang selanjutnya, adab ketika membaca Al-Quran, tsumma idza aradal qira'atan nadhafa fahu. Ketika membaca Al-Quran, seseorang itu hendaklah membersihkan dulu mulutnya. Ini ditunjang dengan hadis, inna afwahakum turuqul qur'ani fatayyibuha bis-siwak. Mulut kita di dalamnya ada lisan, ada gigi, mulut dan sebagainya, bibir dan sebagainya. Itu adalah merupakan alat
untuk kesempurnaan membaca Al-Quran. Fatayyibu habis siwak. Maka bersihkanlah, perhatikanlah kebersihannya, yaitu dengan siwak. Dan beliau menganjurkan doa, Allahumma barikli fihi ya arhamar rahimin. Ini doanya ketika kita bersiwak khusus untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya, Syekh Maki mengutip pendapat Imam Mujahid. Idza tasa'abta wa anta taqra'u. Apabila engkau menguap sedangkan engkau sedang membaca Al-Qur'an, fa amsik anil qiraati ta'ziman wa ijlalan lil Qur'an. Hendaklah berhenti dulu, tidak melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Selesaikan dulu menguapnya, kemudian baru membaca Al-Qur'an. Ini tujuannya ta'ziman wa ijlalan lil Qur'an. Karena menghormati dan mengagungkan Al-Qur'an. Yang selanjutnya adab ketika membaca Al-Qur'an, wa ayyaqra'a fi makanin nadhifin wa afdaluhul masjid. Seseorang yang akan membaca Al-Qur'an hendaklah mencari tempat yang bersih, suci, dan diutamakan tempat itu adalah masjid. Nah ini. Jadi kita tidak sembarang tempat ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya kata Syekh Maki, wa ayyajatani badhahka wal haditsal ajnabiyyah. Orang yang sedang membaca Al-Quran menjauhkan diri dari ketawa-ketawa dan berbicara yang tidak penting. Berbicara yang lain maksudnya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, tiba-tiba kita ada ragu apakah ini panjang atau pendek, kita nanya kepada guru kita yang di pinggir, Kiai, saya ini bacanya gimana? Itu menurut saya harus, wajib. Tapi kalau membicarakan sesuatu yang di luar suasana membaca Al-Quran, ini kata Syekh Maki, diusahakan tidak boleh. Jangan sampai demikian. Nah selanjutnya hadirin rahimakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu an, idza qara al-Qur'an la yatakallamu hatta yafragha minha. Ketika seseorang sedang membaca Al-Qur'an, jangan berbicara. Ini hanya menguatkan pendapat yang barusan. Sampai bacaan Al-Qur'annya itu selesai. Nah, ini saking kita hormatnya ketika membaca Al-Qur'an. Kenapa? Li'annahu yunaji rabbah. Karena seseorang yang sedang membaca Al-Quran pada dasarnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang selanjutnya, wa ayyajlisa indal qiraati mustaqbil qiblat. Membaca Al-Quran itu hendaklah menghadap ke kiblat. Tapi kalau kita sedang di kendaraan kita pas bagian kita menghadapnya ke timur, ya kita baca Al-Quran dengan suasana seperti itulah. Tapi kalau memungkinkan untuk bisa, menghadaplah ke kiblat. Nah selanjutnya hadirin rahimakumullah, qala ba'duhum i'lam annal ulama ikhtalafu fil jahli wal israr bil Qur'an. Para ulama berbeda pendapat ketika membaca Al-Quran, apakah harus dengan suara nyaring atau harus suara dengan lembut. Hanya kedengaran sendiri atau didengar oleh orang yang paling dekat dengan kita. Nah ini ada riwayat fadlu qiraatis sir ala qiraatil alaniyah. Keutamaan membaca Al-Quran dengan suara sir, tidak didengar oleh orang lain, dibandingkan dengan membacaan Al-Quran dengan alaniyah, tarik, kafadli sodakotis siri ala sodakotil alaniyah. Seperti bersodakoh dengan sembunyi-sembunyi dibandingkan dengan sodakoh secara terang-terangan. Tentu yang utama adalah bersodakoh secara sembunyi-sembunyi. Demikian pun juga dengan membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran yang lebih baik adalah cukup didengar oleh diri sendiri, atau paling tidak adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tidak sampai kedengaran atau menjadikan orang lain terasa gandeng. Dan keterangan yang lain, khairul rizki ma yakfi wa khairul rizki ma yakfi wa khairul dzikri al khafi. Rizki yang baik adalah rizki yang mencukupi, dan dikir yang baik adalah dikir yang khafi, yang hanya bisa dirasakan, didengarkan oleh diri sendiri.
Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai adab membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada guna manfaat khusus untuk saya sebagai pembicara dan untuk sekalian yang kaum muslimin muslimat yang mendengarkan ceramah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.